guys, jadi kita sekarang udah ada di mana ini? Ada di Plaza Ngasem atau Pasar Ngasem. Dan di sini banyak orang jualan makanan, sayuran, minuman, lengkap dah. Buah-buahan. Buah-buahan. Nyaman sih tempatnya di sini guys. Teduh juga. Pasar Ngasem merupakan salah satu pasar tradisional tua di Yogyakarta. Sudah berdiri sejak tahun 1809. Dulunya Pasar Ngasem begitu identik dengan pasar burung. Begitu masuk ke dalam, akan terlihat kandang-kandang burung yang bergantung di setiap kios. Namun, sejak tahun 2010, pasar burung telah direlokasi ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, pasti, di Jalan Bantul. Kini, Pasar Ngasem menjadi pasar tradisional pada umumnya, yang menjual aneka jajanan pasar, serta kebutuhan pokok sehari-hari. Beragam menu masakan tradisional Jawa bisa Anda temukan di warung-warung makan ujung timur Pasar Ngasem, seperti sayur brongkos, sayur bobor, sayur daun pepaya, dan juga lauk pauk seperti manggut lele, baceman, dan banyak lainnya. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin memasak di rumah, langkahkan kaki Anda menuju bagian barat Pasar Ngasem. Tersedia aneka kebutuhan pokok sehari-hari seperti sayur mayur, sembako, bumbu-bumbu dapur, dan lain sebagainya. Halo guys, kita lagi di mana? Di Magangan Kulon, Jalan Magangan Kulon. Dan di sini ada ringin gedewan dan biasanya buat tempat jualan banyak makanan di sini. Bisa kulineran sih di sini, banyak sekali Ada makanan. waffle, Siomay. Kayak ada pecel gitu guys. ada pecel, ada yang jualan beras kencur. Gitu. Lengkap sih. Terus kita mau nyobain kuliner yang ada di sini. Oke guys, kali ini kita mau nyobain makanan tradisional nih. Apa itu? Pecel. Ini juga nggak hanya pecel, ini ada gorengan, ada tahu bacem ya bu, tempe bacem, sate-satean. Coba. Makan ini pecel tradisional legendaris kata ibu. Enak sih. Kalian harus cobain. Kita tadi udah selesai makan, udah keliling-liling, Udah kenyang di sini. udah ngeliatin semuanya. Jadi kita mau kemana selanjutnya? Lanjut ke Taman Sari. Ikuti terus. Halo guys, Kali ini kita lagi di Taman Sari. Yap. ikuti terus keseruan kita. Tiketnya mana tiketnya? Oke kita masuk ya. Yuk, ikutin. Guys, kali ini kita udah di dalam Taman Sari. Dan kebetulan di sini baru banyak turis yang datang. Kayak di dalam itu dan depan sana. Kita mau mengeksplor tempat-tempat di Taman Sari ini ada apa aja sih? Nah, yuk kita masuk lebih dalam lagi. Taman Sari berarti taman yang indah. Taman ini hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari Istana Sultan ke arah barat daya. Taman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1757. Beliau menciptakan gaya arsitektur baru yang merupakan campuran gaya Jawa dan Portugis. Pada mulanya, Taman Sari adalah taman air yang indah dan menawan. Daerah di sebelah timur taman sampai ke perempatan kota disebut Suryo Putran. Segaran dalam bahasa Jawa berarti laut buatan. Setiap kali Sultan mengunjungi taman tersebut, beliau akan mendayung perahu pribadinya melewati jembatan gantung yang disebut Kretek Gantung, yang terletak di depan gerbang keraton ke arah selatan atau utara Kemandungan. Bagian lain dari bangunan yang dulu terhubung dengan jembatan gantung masih dapat dilihat. Selain transportasi air, terdapat juga jalan bawah tanah atau terowongan dari Keraton Yogyakarta yang menuju salah satu bangunan di taman yang disebut Pesarian Ledok Sari. Yang tadi itu loh.
Hai guys, kali ini kita ada di Masjid Keraton Soko Tunggal. Yuk masuk yuk. Masjid Soko Tunggal terletak di sebelah selatan gang atau jalan kecil yang menuju Taman Sari Pesanggerahan atau sebuah rumah peristirahatan. Masjid ini disebut Saka Tunggal karena mempunyai satu tiang atau pilar. Berbeda dengan gedung-gedung tradisional Jawa lain, tiang masjid ini ditopang oleh palang batu yang disebut umpak. Satu hal yang cukup menarik untuk diketahui adalah bahwa umpak yang digunakan berasal dari zaman Keraton Mataram pada masa Islam. Sampai saat ini masjid tersebut masih digunakan. Saat menghabiskan liburan di Istana Air Taman Sari, jangan sampai Anda melewatkan situs bangunan kuno yang terletak tidak jauh darinya, yaitu situs Pulau Kenanga. Bangunannya tampak tinggi menjulang dan terlihat megah, meskipun kini sudah tak lagi berbentuk utuh sempurna. Keunikan bentuk bangunan dan adanya jendela-jendela di dindingnya yang terlihat eksotik, situs Pulau Kenanga sering dijadikan lokasi pemotretan. Pulau Kenanga ini memiliki kemiripan bentuk bangunan dengan situs Warung Boto. Saat Anda melintasi Pasar Ngasem, perhatikanlah arah selatan. Tampak jelas pemandangan reruntuhan puing sisa bangunan kuno situs Pulau Kenanga menghiasi latar belakang pasar. Benteng pertahanan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut memiliki bentuk yang berbeda dengan bangunan sekitarnya, sehingga membuatnya mudah dikenali dari jarak pandang yang cukup jauh. Pulau Kenanga merupakan pulau buatan yang terletak di tengah-tengah Segaran. Segaran memiliki arti laut buatan. Berasal dari kata bahasa Jawa segara yang berarti laut. Pulau Kenanga dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama dengan Istana Air Taman Sari, yaitu pada tahun 1758 sampai 1765. Halo guys. Sekarang kita berada di Sapura Gedung Agung. Nah, di sini kita bisa melihat view-nya dari kampung saya berada di sana.